Dan ini ungkapan bijak di Sulawesi Selatan karena rampiak golan aku rampiak kaluku. Itu bahasa Makassar, itu juga bahasa Luwu, itu juga bahasa Bugis, itu juga bahasa Toraja, itu juga bahasa Mandar. Oh. Jadi dia bahasa universe. Dia kalimat universe. Kadang kalau dibaca, orang pasti ini bahasa Makassar. Tapi kebone itu juga dia bilang. Tapi kenapa harus manis dan gurih? Karena Nusantara ini kan simbolnya gula aren dan kelapa. Kenapa? Ya. Semakin maju nih, Wan. Hah? Rumah kedua semakin berbenah ini. Dulu saya datang belum ada ini. Oh iya. Sekarang sudah ada nih. Selamat datang di rumah kedua. Oke. Alhamdulillah. Ya, anggap saja ini rumah sendiri. Alhamdulillah. Rumah merdeka tuh. Saya juga merasa ke sini bukan tamu kok. Saya datangi saudaraku. Oke, ya. Itu di sana ada kopi keliling. Terima kasih banyak. Ya. Kopi keliling. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Wan atas apresiasinya kopi keliling. Terima kasih. Lama kita tidak diskusi. Ya. Ya paling di media sosial. Saya juga lama tidak dengar kabar Makassar sebenarnya. Terutama kawan-kawan yang ya menurut saya masih perlu memperjuangkan diri untuk bisa lebih baik. Ya. Saya panggil Bung saja. Terserah deh. Supaya mempermudah kita 10 tahun berikutnya. Asik. Bung, kita ini sebenarnya kopi keliling itu lebih familiar daripada Sainal itu sendiri. Iya, kayaknya seperti itu. Kayaknya seperti itu karena di mana-mana dipanggil. Kopi keliling. Padahal nama aku Sainal. Iya, kayaknya lebih familiar. Dan itu brand ya? Iya, brand. Tapi bukan personal ya. Oke. Bukan saya semata, tapi itu banyak orang. Oke. Tapi apakah dia boleh disebut komunitas? Nah, ini yang saya belum menentukan sikap untuk atas pertanyaan itu. Karena kalau komunitas kayaknya mengarah harus ada struktur. Oke. Nah, di kerangka berpikirku kopi keliling itu non struktur. Oke. Non struktur admin atau administrator iya. Tetapi kan pasti ada yang ingin dicapai. Iya. Untuk mencapai sesuatu yang diinginkan kan bukankah itu lebih baik terstruktur? Sebenarnya tapi itu kan gaya lama menurut saya. Era sekarang ini ngapain kita kaku gara-gara struktur? Iya. Ya. Semua orang itu guru. Dan ruang kehidupan ini adalah ruang sekolah. Nah, kenapa orang mau dibatasi dengan garis putus-putus, garis komando, kanan kiri, atas bawah? Ngapain? Jadi kopi keliling itu murni brand. Iya, rahmatan lil alamin. Nah, kalau di sini kan brandnya rumah kedua. Tapi dia punya jualan. Ya. Nah, kopi keliling jualannya apa? Menulis. Oke, bercerita. Bercerita, tuliskan. Oke. Diskusikan, bukukan. Oke, itu jualannya. Jualannya. Jadi dia semacam brand brand kampanye mungkin? Bukan, lebih ke mengedukasi orang pendidikan sosial budaya. Oke. Tapi tujuan awalnya sebenarnya apa? Tujuan awalnya sebenarnya kopi keliling ini melihat banyak orang asik bercerita berjam-jam. Sambung menyambung minggu-minggu, bulan-bulan. Tetapi selalu ada bias karena tidak ada yang dituliskan. Nah, era digital sekarang kenapa kita tidak menulis? Kalau kopi keliling mendorong kita untuk bercerita, berbagi, bukankah itu mendorong kita untuk malas? Loh,
Kenapa bisa? Karena kan tinggal bercerita dan berdiskusi itu dianggap bukan pekerjaan. Pekerjaan dong. Iya. Karena ini otak yang diajak bekerja. Oke. Nah, setelah kita berpisah, renungkan dan bergeraklah secara mengaktualisasikan apa yang ada di pikiranmu. Oh gitu. Iya. Kalau diskusi kita tadi kue, buatlah kue. Oh, oke. Kalau tadinya kita diskusi tentang chat, pergilah mengechat. Berarti tahapannya hampir sama, bahwa segala sesuatu itu setelah dipikirkan, dia harus dibicarakan. Ya, Kemudian dikerjakan. dikerjakan. Itu yang ingin Dicapai, ingin disampaikan, iya. Kan berkabar dulu, Ya. baru berbagi dulu. Nah, setelahnya itu kerja. Oke. Makanya itu ada di sana koma kan? Komanya itu setelah Anda kerja. Oh gitu. Kurang lebih kerja ini saya mau bilang, nih tanda kutip. Di harus berpikirku, kerja itu enggak harus 8 jam. 1 jam tapi kalau fokus, lalu kemudian inovatif, kenapa tidak? Iya. Ya kan? Tapi dia jualan ya? Jualan isu? Tidak juga. Enggak juga. Berarti dia gerakan sosial. Gerakan sosial. Gerakan sosial yang tidak terstruktur. Enggak. Sejak Ngapain kapan- saya mau mengkerankan orang untuk langkahnya dan berpikirnya? Biarkan saja dia mengalir. Tinggal kita yang mendengarkan, menyimak ini membuat tulisannya, Wan. Nah, pertanyaan menarik sebenarnya. Kapan ini gagasan ini muncul dan apa momentum yang terjadi sehingga oke, saya harus buat ini. Ini waktu tempo hari saya ke Jakarta, Ya. ada satu kegiatan pada waktu itu diundang dan acara nasional. Saya berseluruh sama teman-teman gerakan. Wah, tidak asik ini, kita ada di pusat kota Jakarta, di Bundaran HI, tidak ngopi. Oke. Lalu teman bilang, salah seorang teman bilang, tunggu aja 5 menit kemudian akan ada lewat. Ah, Nggak sampai 5 menit, Wan. Lewatlah sepeda ontel. kopi. Penjual kopi keliling. Oke. Tapi nggak ada merek mengatakan kopi, tapi dia disebutin kopi keliling. Iya. Ah, Saya tercengang beberapa Oke. detik itu atau 1-2 menit. Masih ada juga yang begini. Di Indonesia, di pusat kota Jakarta, miniatur Indonesia. Orang pakai celana kain, rapi, dia punya setrika, pakai sendalnya rapi, kulit, pakai baju batik, lengan panjang, pakai pet, jualan kopi. Pakai sepeda. Pakai sepeda. Iya. Sepeda yang di kayu. Iya. Awalnya dari situ. Ya. Lalu di depannya itu ada banyak rumbai-rumbai kopi sobek-sobek Iya, itu, iya, berbagai merek. Nah, sama sebutkan mereknya nanti bilang saya iklan nih atau kampanye merek orang. Iya. Tapi teman-teman pesan semua yang instan tuh. Oke. Yang 3 in 1, apa Iya, tuan itu iya, saya malah pesan yang tubruk. Oke. Bang, ada yang tubruk? Ada tapi tambah 1000. Oke. Mana? Belakang. Ada semacam muk besar itu tempat air panasnya, kemudian di sebelah sini tempat sampahnya, sebelah sini ya, itu gelas-gelas plastiknya. Oke. Kemudian ada toples kecil itu dari plastik, gula dan kopi bubuk. Oh, oke. Ah, gitu. Jadi tambah 1000 dari yang sobek-sobek itu. Iya, Nah, saya iya. nikmati itu. Oke. Ah, lalu teman timpali, orang kampung. Saya bilang, oh iya, ini kopi khas Indonesia yang tubruk, bukan itu yang macam-macam campurannya gitu. Ah, dari situ, Wan, saya pulang, singkat cerita pulang ke Makassar. Awalnya kan saya naikkan hashtag itu, Makassarku Makassarmu. Oh. Tapi susah berterima. Malah ada satu tokoh dari arah Jawa, khususnya Yogyakarta, mengatakan, besok saya mau bikin juga Jogjamu, Jogjaku. Iya. Nggak enak ini kalau begini nih. Iya. Nah, saya ganti, saya naikkan lagi, namanya Zona Singkat. Teman lagi kritik saya dari Jakarta. Oh, ini sebuah kenyaman militer zaman sipil sekarang sudah reformasi. Iya. Ah, dari situ ada beberapa jeda mungkin 4 hari, Wan. Saya teringat itu, kopi keliling. Kopi keliling. Naikkan. Ada lagi yang ngomong, Wan. Oh, itu Cire Jakarta. Iya. Oh iya, memang. Iya, memang. Diambil dari situ. Dari situ memang. Iya. Tapi, wah, bikin dong yang baru. Masa sih? Kopas-kopas banget gitu. Nah, kayaknya
saya coba buat, Wan. Saya agak genitan nih, Wan. Saya penggal tuh. Kopi, spasi. Pi, spasi, keliling. Ya, ya. Pi-nya ini apa? Ya. Kopi, keliling. Iya. Oke. Masa kopi keliling? Nggak nyambung. Ya. Tiba-tiba anakku, yang kedua yang masih kecil usianya pada waktu itu 2 tahun, namanya Jinan Mufida Dewantari, Ya. naik bawa gadget. Kebetulan yang dia nonton itu, maaf ya, saya sebut nggak apa-apa ya. Ya. Pengka Cupentoh. Dan Dan tiras Papua itu mopnya itu Papua. Ya. Ada tersebut di sana kalimat pigi. Oh, iya. Kau jangan sini pigi tipu-tipu saja. Saya ambil kata pigi itu. Oke. Saya tulis ko pigi keliling. Pertanyaannya apa artinya ini ko? Iya. Pigi ini apa? Keliling ini apa? Saya bukalah kamus tuaku, kamus populer. Iya. Kok tidak ada yang menjelaskan di sana? Ko. Tidak ada. Heeh. Tidak ada. Pigi, pergi. Ya. Kiri timur, Ya. keliling jelas. Oke. Koknya ini apa? Heeh. Saya mencari lagi di berbagai blog. Heeh. Saya cari lagi di berbagai blog. Mm. Ketemulah saya di baca-baca blog itu, ternyata kok itu khas Makassar, khas Sulawesi dalam hal ini, dipakai sebagian di Kalimantan Timur, kan diaspora Bugis mungkin, dan Makassar, Maluku, dan Papua. Kok itu kamu, saya, kita, mereka. Oh begitu. Ya. Jadi arti kopi keliling itu yang di sana, Ya. kok kalau berandai saya Pigi. ke sana jalan-jalan ke Ramang-Ramang. Oh gitu. Ya. Ya keliling itu evaluasi, mengelilingi tawaf. Tapi kan harusnya kopi keliling ini basicnya penjual kopi keliling berarti. Iya kalau orang lihat sepintas. Iya. Tapi kalau orang mau membaca dengan baik, Iya. oh bukan penjual kopi. Oke. Ini kurang lebih jalan-jalan. Meskipun sejarahnya diambil dari situ. Iya. Penjual kopi Iya. itu. Tetapi itu menjadi simbol bahwa kopi di keliling ini adalah simbol gerakan-gerakan orang kecil. Iya. Kira-kira Orang-orang gitu ya? bawa. Orang-orang bawa. Orang-orang bawa. Nah, kalau misalnya, saya misalnya mau bergabung misalnya Mhm. ke kopi keliling. Yang pertama pertanyaannya adalah apakah saya harus berkeliling? Kedua, bagaimana saya bisa terdaftar untuk masuk di kopi keliling? Mendaftar jadi warga kopi keliling tidak rumit. Ya. Cukup mendaftar di grup kopi keliling. Heeh. Pertanyaan cuma 2. Siap mematuhi aturan Oke. dan siap tidak berdagang? Oke. Jawabannya ya atau tidak saja. Oke. Nggak perlu ada alasan. Ya. Nah, kalau mau secara legitimate atau afdolnya, ada pose berkopi keliling dengan kaosnya. Tapi jangan dibilang saya penjual baju kaos. Oke. Bukan. Penjual kopi. Bukan juga. Oke juga. Bukan juga. Tetapi saya cuma mau bilang, seandainya boleh tidak ada simbol itu lebih bagus. Tapi Ya. kan tidak ada yang tidak punya simbol di Harus dunia ada ini. brand. Harus ada brand. Dan kopi keliling ini brand. Ya, Brand. iya. Oke. Saya harus katakan itu iya. Iya. Nah, apapun latarnya Anda berfoto itu, lalu kemudian apa kalimat terbaik Anda itu akan ditulis di sana, tapi nama lengkap Anda ditulis bukan nama samaran Oh, atau gitu. alias bukan. Karena kita tidak mau tipu-tipu. Oke. Itu. Harus jelas, harus transparan, harus Termasuk jujur. nama populer. Iya, Tidak boleh ya? iya. Iya. Nggak boleh. Harus nama lengkap. Tapi juga tidak ditulis di sana tentang apa Anda punya titel. Oke. Misalnya, insinyur, tidak ditulis. Dokter tidak ditulis. Tapi profesor ditulis karena bukan dari jenjang formal. Oh gitu. Bukan dari akademik toh. Nah, haji ditulis. Karaing, opu ditulis. Raden ditulis. Oke. Yang akademik tidak? Enggak. Kenapa? Nanti orang canggung untuk bicara dengan Anda. Tapi kan kalau prof lebih parah. Kan jelas. Bahwa pro itu bukan hanya sekolah. Iya, bagi kita. Tapi kan sebagian orang Tapi berpikir bahwa- hari ini perjalanan kopi keliling, enak saja ngobrolnya profesor dengan orang bawa. Oh gitu ya? Dan orang bawa juga ngobrol sama profesor, enak saja. Berarti Anda mau bilang kalau seorang profesor dan doktor itu cara bergaulnya berbeda? Aduh, saya belum berani ngomong tentang itu. Ini jangan sampai dijebak nih, Marwan. Iya. Nah, pertanyaannya, ini brand seperti komunitas, tapi tidak terstruktur. Enggak, dokter. Ada yang ingin dicapai, Ya. gitu kan?
apa sebenarnya mau dicapai dari sebuah brand tanpa struktur yang jelas? Sebenarnya saya ingin capai Kopi Keliling, narasinya Kopi Keliling itu ruang tempat berkumpul beragam orang latar belakang untuk bercerita, ya, untuk berbagi pengalaman, dituliskan, dan kita coba merumuskan sesuatu kegiatan apa. Dan siapa yang punya ide, silakan Anda jadi leadernya, kita jadi krunya. Oh gitu ya? Ya. Menyemarakkan kampung, memberikan pembaruan kepada masyarakat, mengedukasi bahwa kita bisa. Yang kita selalu mau tergantung sama orang. Pertanyaannya kita mau start atau tidak. Tapi kalau saya lihat belakangan ini beberapa postingan-postingan Kopi Keliling itu lebih ke berbau-bau budaya dan sejarah. Ya, karena memang start awal kita, mohon maaf ya. Sekali lagi, di Kopi Keliling tidak akan pernah kita temukan ada tulisan digital di sana tentang tema politik, hukum, SARA, berdagang atau multi level marketing, MLM, tidak ada di sana. Bukan berarti kita benci, tidak. Offline iya, online tidak. Karena kenapa? Kita bukan ahlinya politik. Dan kita tidak mau berdebat tentang itu. Dan itu panjang. Hukum juga begitu. Dan lebih tertarik pada isi-isi tadi itu. Ya. Budaya, sosial. Ya, pendidikan. Ya. Nah, bagi teman-teman Kopi Keliling, seberapa penting sebenarnya soal sejarah dan budaya ini? Oh, sangat penting. Gitu ya? Sangat penting, Bang. Itu dalam konteks hari ini? Hari ini orang malah banyak yang mengatakan terima kasih dengan adanya Kopi Keliling. Misalnya menuliskan banyak sejarah kue. Sejarah kue. Berapa lama orang ini banyak mengklaim bahwa ini asli kue Bugis, ini asli kue Makassar. Ternyata tidak. Misalnya beludere, itu Belanda. Oh gitu. Belanda punya bahwa ada ciri khasnya beludereknya Makassar pakai balok, balok ini iya. Membedakan beludereknya Bandung, membedakan beludereknya Semarang. Makassar satu-satunya pakai tuak manis Makassar. Tapi modelnya sama. Modelnya sama. Bahan-bahannya lain juga sama. Sama. Tapi kata beluder itu dari Belanda, diciptakan oleh noni-noni Belanda. Oh gitu. Iya. Itu yang kemudian direplikasi oleh orang Bugis Makassar. Iya. Itu yang kemudian melahirkan sejarah sejarah penulisan di Kopi Keliling. Iya. Karena kan beberapa juga saya lihat ada yang bicara soal kata-kata A ini yang mulai hilang. Ya, jadi ada juga beberapa kosakata di masyarakat Makassar secara lokalistik atau Bugis atau Luwu atau Toraja itu tidak dituturkan lagi. Nah, kita coba munculkan itu. Ya, di Kopi Keliling. Misalnya bahasa purba di Makassar sudah mulai hilang, itu punah. Misalnya akongkeng. Nah, itu hilang. Hilang. Itu kita munculkan akongkeng. Banyak bertanya apa itu akongkeng? Ternyata mengekor. Contohnya misalnya ada ibu-ibu mau ke pasar, ya akongkeng misalnya anak-anak kayak mengekor misalnya. Ya. Oke, kita lanjut. Salah satu jargon Kopi Keliling adalah berbagi apa? Berkabar berita. Berkabar berita. Berbagi hidup. Berbagi hidup. Ya. Itu bagaimana maksudnya itu? Berkabar ini tutur. Tutur, oke. Berita ini tulisan. Berbagi ini menolong. Hidup ini kita saling menghidupi. Berarti dia ngonteks apa sulapa. Si paka tahu. Si pakaina, si pakalabiri, si tala sekiparan tak rupa tahu. Iya. Berarti secara sosial berat ini ya? Ya kalau dibaca iya. Iya. Didiskusikan iya. Tapi kalau dijalani biasa. Saya punya kaosnya Kopi Keliling. Ya kan? Di belakang itu tertulis Rampiak golan aku rampe kokaluku. Itu bagaimana filosofinya menurut Kopi Keliling itu? Nah, saya artikan dulu ya, Wan. Ya. Rampiak golan aku rampe kikaluku. Ya. Artinya, sampaikan tentang diriku. Semanis gula. Semanis gula. Oke. Akan kuberitakan perihal dirimu segurih kelapa. Iya. Itu artinya. Ya. Tujuannya persaudaraan, simbolnya gula. Oke. Kemitraan, simbolnya kelapa. Atau santan. Maknanya penting sesama saudara saling ingat mengingatkan. Oke. Penting sesama saudara untuk saling tolong menolong. Dan ini ungkapan bijak di Sulawesi Selatan karena rampiak golan aku rampiak kaluku. Itu bahasa Makassar, itu juga bahasa Luwu, itu juga bahasa Bugis, itu juga bahasa Toraja, itu juga bahasa Mandar. Jadi dia bahasa universe. Dia kalimat universe. Kan kalau dibaca orang pasti ini bahasa Makassar. Tapi berdebat kebunnya itu juga dia bilang.
Tapi kenapa harus manis dan gurih? Karena Nusantara ini kan simbolnya gula aren dan kelapa. Kelapa. Ya, berarti kalau kelapa itu simbolnya ada di pesisir. Oke. Di pantai kan? Ya, ya, ya. Itu kelapa. Ya, ya. Nah, kalau gula aren itu karena di gunung. Oh gitu. Iya, Nusantara ini kan pantai dan gunung. Nah, kalau saya dalam Madrami ini kan gunung. Tapi saya dari Makassar kan pantai. Berarti sini ada gula, di sana ada Kelapa. kelapa. Dalam berarti ya. Oh iya. Iya, berarti itu kawinan toh. Tidak boleh dipisahkan antara kota dan desa. Iya, 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 iya. Nah, orang kota butuh rekreatif. Ya, Orang ya, desa butuh ya. hiburan juga. Kan simbiosis mutualisme. Iya, 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 betul. Betul. Kita menciptakan Nusantara ini, Wan. Iya, 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 iya. Itu saling mengikat ya. Saling mengikat. Dan itu simbol keberagaman. Lihat di peradaban kue. Di kue kita di Bugis Makassar, apa sih tidak pakai gula merah dan kelapa? Iya, Dadara isinya apa? Iya, iya, iya. Gula iya. merah dan kelapa. Iya, iya, iya. Kue iya. pawa isinya apa? Gula merah dan kelapa. Rokok kacang kuning, gula merah dan kelapa. Apa yang tidak? Ayo, katiri salah. Gula merah dan kelapa. Palopo, gula merah dan apa itu beras pulut. Iya, iya. Coba. Berarti simbol orang Bugis Makassar itu manis dan gurih. Iya, artinya rindu dan sayang. Luar biasa. Orang Sulawesi Selatan kalau pergi itu dirindukan kalau pergi. Tapi kalau dia pulang sangat disayangi. Berarti sama ketika awal kita tadi, saya datang kemari tidak merasa tamu. Iya, iya. Saya datangi saudaraku. Apakah saudara Iwan di Iya. rumah kedua menganggap saya tamu? Betul, betul. Saya datang kopi kelin nih, ke sini, Iya. ke rumah kedua. Itu saudara. Iya, saya anggap Anda saudara kan, ternyata aku dari Makassar, sama kunjungi saudaraku. Iya, iya. Ternyata tidak sesederhana itu ya, kopi keliling itu. Oh iya, luas. Karena Tidak. dia ruang besar. Tidak sekedar kata. Tidak sekedar. Tapi apakah dia main di digital? Main digital. Secara fisik? Fisik belum karena kita masih kurang admin. Oke. Iya. Berarti sementara ini mainnya di digital. Digital. Berbagi kabarnya di digital. Digital, iya. Berbagi hidupnya belum. Berbagi hidupnya Sudah. belum terlalu simultan. Tapi sudah jalan. Sudah jalan. Sudah jalan. Nah, Sudah jalan. Bung, saya mengupdate beberapa kegiatan kita di kota sebagai penggerak sosial di Kota Makassar lah, kira-kira gitu. Dan Kebetulan saja. ya, saya melihat kita banyak main di isu-isu pasar, Pasar lokal. pedagang kecil, Ya. dan sebagainya. Sebenarnya ada apa masalah yang terjadi di pasar kita ini? Kenapa mesti ada seorang seenal yang kemudian berbicara soal itu ini? Apa yang terjadi di sana? Pasar sampai hari ini ya di Makassar harusnya semakin cantik, Wan. Iya. Bukan semakin semakin Kumuh. kumuh. Tapi kan yang membuat kumuh itu pedagang. Bukan, kan aturan Oh begitu. yang terlalu belok-beloknya banyak sekali. Bukan karena pedagang. Bukan. Orang Nusantara itu selalu lihat contoh. Iya. Oh Kalau gitu. kau kasih dia contoh yang baik, maka dia ngikut berjamaah baik. Berarti Anda mau bilang kalau yang membuat pasar itu kumuh, Heeh. karena contohnya juga kumuh. Iya, Gitu ya. iya. Tapi saya tidak menyebut orangnya. Iya, iya, iya. Tidak menyebut orangnya. Berarti pendekatan edukasinya adalah teladan. Harusnya. Harusnya. Itu yang kemudian memunculkan persoalan Pinjam istilah dari Kejari Wantara. Tuturi Handayani. Oh gitu ya. Iya, Kita tidak implementasikan itu. iya, 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 iya. Tetapi kan aturan ini harus diimbangi dengan penyadaran kolektif Kenapa tidak? Tapi tidak dilakukan hari ini oleh pemerintah. oleh pemerintah. Oke. Abai. Karena Satu-satunya orang yang peduli menurut saya harus sebut nama loh. Iya, iya. Karena dia tokoh. Iya. Haji Muhammad Daim Patompo. Yang peduli soal itu. Oh iya, Soal pasar Iya. itu. Dan dia bisa tertibkan, kenapa tidak? bersih. Sangat bersih, Oke, maju, iya, dan iya. tidak ada kemacetan. Iya. Jangan dibilang tahun-tahun itu masih kurang penduduk Makassar, tapi Pak Tompo mendistribusikan orang berbelanja, misalnya pasar Butung, mau cari kain ke pasar Butung, Oke. mau cari buah-buahan ke utara kota di pasar Ciduk, Oke. mau cari sayur mayur ke pasar Kalimbo di Oke, Petran, oke. mau cari rempah-rempah ke pasar Letek di Raja Wali. Berarti yang kita mau bilang sistem itu harus kembali Harusnya, di zaman sekarang. iya.
tidak boleh numpuk dalam satu. Tidak boleh numpuk supaya bisa mengurai kemacetan. Oh gitu ya, Iya. ya. Tetapi itu akan menambah biaya? Pak Tompo juga tidak menggunakan biaya yang besar. Bukan, maksud saya sebagai konsumen itu akan menambah biaya saya. Orang ke pasar lokal itu selain berbelanja dia rekreatif. Ya. Rekreatif dalam ketemu keluarga dan Ya. teman sekolah atau Oke. teman sepermainan. Beda konsep kalau kita ke mall. Memang rekreatif, Gitu bukan ya. belanja. Foto-foto kan ini belanja dan rekreasi. Iya, tapi kan yang saya bayangkan adalah kalau jarak satu pasar dengan pasar yang lain ini misalnya 5 kilo, berarti kan saya harus nambah uang bensin. Nggak seperti itu juga sebenarnya. Kan kita start dari rumah ini kita mau tujuannya beli apa sih? Oke. Kalau mau belanja pakaian, Ya. ya kan fokusnya kita cuma di pasar butuh. Iya, tapi kan ada satu waktu di mana kita harus belanja semuanya. Ya kan, tapi ingat ada pedagang keliling, namanya Pak Kalontong. Oke. Itu pedagang keliling. Misalnya penjual sayur ada yang keliling toh. Ya, ya. Sekarang dia baru pakai motor. Ya. Dulu tuh pakai pikulan, pakai sepeda. Ikan juga begitu. Penjual bawaan juga begitu. Ya, Ikan mudik. Dan ini pedagang keliling. Oke. Surmin nggak pergi keliling, mana mau laku. Ya. Itu kaitannya. Itu kaitannya. Itu kaitannya. Menurut kita idealnya pasar itu seperti apa? Idealnya pasar itu pertama adalah lantainya tidak boleh lebih dari 2 lantai. Oke. Karena pengunjungnya itu mama-mama. Ya. Bukan noni-noni, bukan nona-nona, bukan ABG. Kalau begitu jangan dikasih tingkat saja. Jangan, meskipun kau kasih pakai tanda lolo, tangga Iya. berjalan, apa namanya, eskalator. Ya. Iya, tidak terbiasa karena bilang nih mama. Nanti pergi nanti sarung kau tuh dasterku. Ya. Ini mak ini. Jadi dia kasih tangga, jangan yang membuat lututnya itu kocak-kocak itu. Ya, Berarti 2 lantai saja. minimal maksimal 2 lantai. Maksimal 2 lantai. Oke. Tapi hari ini pasar di Makassar, misalnya pasar sentral, menjadi 9 lantai. Ada apa? 4 lantai saja sentral, lantai 20, lantai 30, lantai 40. Dibikin lagi 9 lantai. Ini proyek atau untuk mau kesejahteraan rakyat? Tapi kalau soal sistem di pasar menurut kita seperti apa sistem yang menarik? Tawar-menawar. Tawar-menawar. Iya. Berarti Itu yang purba. Oke. Berarti kita mau bilang bahwa sistem pasar yang ada hari ini dengan harga tertera itu tidak menarik. Oh, enggak menarik. Enggak menarik. Ya. Mau dapat barang segar Ya. di pasar lokal. Mau dapat barang dari cold storage, silakan ke mall. Oh gitu ya. Silakan datang ke minimarket. Berarti tawar-menawar menurut kita adalah bagian dari sistem yang harus Dan dipertahankan. itu sangat Nusantara. Sangat Nusantara. Sangat Nusantara, sangat model orang Asia itu. Iya. Dan ekonomi kita ini ekonomi horizontal, bukan ekonomi vertikal. Ya. Ekonomi kita ekonomi kekeluargaan, bukan ekonomi personal. Tapi kan pasar kita hari ini kan juga sudah mulai masuk ke orang-orang yang bermodal. Ya karena siapa yang kasih contoh? Pemerintah sendiri buka dengan pasar bebas. Oh gitu. Iya, nggak bisa seperti itu. Akhirnya masyarakat tidak bisa bersaing. Nggak bisa bersaing karena modalnya kecil dan pengetahuan rendah. Dan diberikan juga contoh yang sangat benua barat. Tapi kan tujuan pemerintah untuk membangun. Membangun bagaimana? Eh, Apa yang dirasakan dampak masyarakat? tidak berefek. Nggak berefek, malah tambah kumuh, tambah semakin kecil pendapatannya. Ya. Berarti pasar-pasar modern yang ada hari ini menurut kita tidak lebih baik dari pasar. Oh, dia penjajah. Iya. Bukan berarti saya anti. Iya. Harusnya ada batasannya. Berapa sih layaknya? Kalau saya juga nggak sepakat kalau bilang pasar modern sih, Wan. Terus pasar apa? Harusnya toko. Oh, Mall itu ya mall, bukan pasar. toko. Karena pasar itu pasti tawar-menawar. Kalau dia tidak ada tawar-menawar, Bukan pasar. toko namanya. Toko pasti dia ada harga tertentu. Ayo kita debat kalau untuk itu deh. Iya. Pasar itu kan ketemu antara penjual dengan pembeli. Iya. Dan ada bincang-bincang. Iya. Pasar itu kehidupan loh. Nah kalau misalnya penjualnya di sana duduk, pembeli sini mikir-mikir, nanti sana baru bayar, tinggal nyodor kena. Gimana asik ini pasarnya? Pasar menurut kita interaksi. Interaksi. Dan itu kehidupan. Iya. Dan kehidupan dan interaksi itu adalah sangat manusiawi. Oke. Nah, kalau dia terlalu menawar, mana manusiawinya? Mana sisuk manisnya? Nggak ada. Tapi sejauh mana proses ini berjalan? Kalau pasar ini kami sudah bikin buku.
Ya. Dunia dalam kota. Oke. Itu adalah penelitian etnografi. Ya. 2, kita buat film dokumenter. Oke, soal pasar. Soal pasar lokal juga. Ya. Itu judulnya Dunia Dalam Kota. Durasinya 17 menit. Ya, ya. Kita juga sudah buat Ramperda Tandingan. Meskipun tidak di otak-atik sekarang anggota DPR Kota Makassar nih. Ya, ya. Nah, kita juga sudah buat organisasi pasar. Misalnya di Terong, sadar. Kita membangun image-nya, sadar ketika dia bicara jorok, dia harus tahu, anggota sadar. Dia kampanyekan dirinya bahwa saya tidak boleh berbicara jorok karena sadar itu kepanjangan perseroan pedagang pasar Terong. Oke. Di Panampo kita bikin organisasi pasar. Orang-orang pedagang sendiri yang bikin, dia sendiri ketuanya, dia sendiri bikin bagaimana program kerjanya. Namanya Saran. Berarti dia ini adalah toko. Dia memberikan saran ke pemerintah, kasih begini pasar Pak yang bagusnya, kasih begini tempat sampahnya Pak, begini tata letak kiosnya. Saran itu kepanjangannya adalah perseroan pedagang pasar Panampo. Oke. Tapi menarik, sejauh mana respon pemerintah? Balik kiri. Mungkin mereka sih terganggu dapurnya mungkin. Berarti dianggap gerakan kita ini tidak mendukung program pemerintah? Iya, mungkin begitu. Tapi nggak mau jual aja kita bicara. Oh gitu? Iya. Kita kasih buku. Saya bagi buku 200 Wan. Ke banyak orang. Anggota DPR, pegawai-pegawai, pejabat-pejabat. Iya. Tidak ada respon. Tidak ada respon juga? Iya, kita juga beda film. Padahal kita sudah bertaruh konsep? Iya. Iya. Ini kita berapa lama ini bergiat? Saya mulai masuk ke pasar kalau diukur masuknya pasar ya. Saya diajak keliling sama kakek saya tahun 78. Tahun 78? Ya, saya mulai melihat proses. Tapi gerakan sosial untuk pasar ini saya mulai di tahun 95. 95. Zamannya Wali Kota Malik B. Masri almarhum. Berarti sekitar berapa tahun ya? Sekitar 18 tahun mungkin. 95 ke 2001. Iya. Berarti 26 tahun. 26 tahun. Iya. Kurang lebih 26 tahun. 26 tahun. Itu bergerak di pasar lokal. Iya. Dalam konteks pendekatan sosial, Iya, pendampingan sosial. ya, Iya, pendampingan. Itu dapat apa itu? Aduh, kalau dapat materinya tidak, dapat kiosnya tidak, tetapi dapat banyak saudara dan guru iya. Oke. Saya banyak dapat sumbangan tulisan itu dari cerita mereka. Oke. Dan itu saya tuliskan hari ini di Kopi Keliling. Di Kopi Keliling juga tidak dapat apa-apa? Tidak dapat apa-apa, tapi ketemu banyak saudara. Itu harta saya terbesar. Pertanyaan terakhir saya, kenapa setiap penggerak atau pendamping yang datang ke sini dan saya tanya dari segi materi dapat apa, mereka selalu bilang tidak dapat apa-apa. Jangan-jangan bohong ini, karena buktinya aja yang bertahan 20 tahun, 15 tahun, 21 tahun. Wan, badanku ini kurusan, Wan. Iya. Kalau saya dapat apa-apa, saya kurusan seperti ini. Ini aku pakai lanjutin dulu, Wan. Gitu. Lanjutin, Wan. Aku udah memutin, enggak apa-apa. Berarti kita mau bilang ukuran sejahtera itu di perut. Kalau itu orang kalau saya tidak seperti itu. Saya kayak di hari ini, Wan. Gitu ya. Ya. Itu kekayaan saya terbesar. Nah, yang saya ingin katakan sekali lagi bahwa ketika kita sudah merasa bersama, tidak ada yang berat. Kalau kita sudah sama-sama punya rasa memiliki, tidak ada yang harus dibawa hidupnya. Kita setara. Begitu ya. Karena bahasa Makassar, sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka labir, sitalah sekiparan tak rupa tahu. Saling memanusiakan, saling menghargai, saling menasehati, mengingatkan, dan saling menghidupi. Apa yang salah, Wan? Tapi kan tidak penting gemuk itu atau kurus. Yang penting kan sehat. Ya, pernah nggak dengar saya diimpus? Iya, itu sehat. Sebelum kita kenalan. Iya, betul. Nah, saya juga sebenarnya mau izin. Jadi salah satu inspirasi Kopi Santan di rumah kedua itu adalah dulu kita pernah diskusi soal apa sih bahasa tekstual Makassarnya berterima kasih. Ya paling jauh kita menemukan istilah kurusumanga. Tetapi lebih jauh ketika itu dikaji itu sebuah doa panjang umur Ki. Tetapi dalam konteks secara teks itu bukan pengertian terima kasih, di atasnya. Di atasnya kan. Nah lalu kemudian
di beberapa diskusi ditemukan bahwa ternyata orang Bugis Makassar itu memang tidak tahu berterima kasih. Ya. Orang bilang, wah tidak, kita ini orang pintar berterima kasih. Tetapi kan dalam konteks bahasa kita tidak menemukan itu. Ucapan beda mungkin kalau kita bicara Jawa, Sunda kan ada, gitu kan. Ya. Nah, tetapi kita ternyata menemukan nilai yang lebih tinggi bahwa orang-orang Bugis Makassar itu taunya berbalas kasih. Nah, leluhur kita mengajarkan misalnya kalau kita disuruh bawa ikan ke tetangga, biasanya pulang akan diisi beras, akan diisi sayur. Begitu reaktualisasi cara mereka berterima kasih, berbalas kasih. Lalu kemudian muncul istilah gola dan kaluku tadi, bahwa ternyata perbandingan berbalas kasih dalam konteks leluhur kita itu adalah memberikan sesuatu yang tidak sama tetapi setara. Dan menurut mereka yang sebanding dengan manis itu hanya gurih, gitu kan. Dari situ kemudian lahir filosofi awal lahirnya kopi santan. Pertama kita berpikir bahwa gula dan kelapa itu adalah rempah khas orang Bugis Makassar, sebagaimana tadi disampaikan bahwa hampir tidak ada makanan-makanan tradisional kita yang tidak ada dua-duanya ini, gitu kan. Saya sudah punya brand rumah kedua misalnya kan, tetapi saya belum punya ikon produk. Nah, dieksperimenlah kemarin itu kopi santan dengan beberapa teman, bagaimana kita bisa berterima kasih kepada orang yang datang ini di secangkir kopi itu, bagaimana memadukan antara kopi, gula, dan kelapa dalam bentuk santan, memadukan pahit, manis, dan gurih. Itu pun inspirasinya dari itu tadi, rampiak gola dan kurampe kaluku sebenarnya. Itu pesan yang ingin disampaikan melalui kopi santan sebenarnya. Tetapi saya lebih praktis. Maksudnya saya mau itu terlihat dan bisa dinikmati, dan hari ini itu menjadi semacam produk unggulan lah di kami. Nah, saya izin sebenarnya menggunakan itu sebagai brand produk. Bagaimanapun ya kita ini penganut gula dan kelapa, kira-kira. Nah, yang terakhir sebenarnya apa harapan terbesar kita ke depan? Harapan terbesar saya ke depan adalah saya mau lihat orang muda nih. Ya. Bekerja, menghasilkan dengan daya pikirnya, tentu selaras dengan batinnya, dengan keahlian tangannya, mandirilah, berproseslah untuk itu. Tidak ada yang tidak bisa, kecuali Anda tidak mau berproses. Kan tidak ada yang instan, ya. Sama kalau yang biasa kalimat saya populerkan dalam bentuk bahasa Makassar adalah begini: Manabori parabella, kapak mai para baji, asing kamatonji balas setreni ruai kenang. Walaupun kampung kita sama jauhnya, tapi hati kita sama baiknya. Ibaratnya kita serumah bersama, wahai saudaraku. Saudara. Keren deh. Orang Sulawesi itu tidak afdol dia merantau kalau dia teruji di sini kehebatannya di kampung sendiri. Meskipun Anda bermusuhan di kampung, tapi ketemu di perantauan baku pelu, lupa itu baku tikamnya. Nanti kalau pulang lebaran baru apa kau? Itu uniknya orang Sulawesi di bagian selatan. Berarti kita mau bilang bahwa orang pemuda-pemuda hari ini harusnya merdeka. Harusnya merdeka. Apa? Berdaya atas pikiran, tenaga, dan waktu mereka. Contoh nih. Contoh. Buroncong kapan diinovasi tuh? Buroncong dari dulu paling tinggi tuh dia naik oleh sang mentega. Kenapa tidak ada buroncong warna coklat? Kenapa tidak ada buroncong warna ungu? Kenapa tidak ada buroncong dari ubi? Karena kan warisannya begitu. Inovasi lah anak milenial. Oh gitu, Kreatif lah. Berarti Anda juga menerima perubahan. Kenapa tidak? Oke. Orang Sulawesi itu selalu, kenapa dia berdiaspora? Karena dia mengagumi namanya perubahan. Saya pikir kita anti perubahan. Enggak. Itu harapan terbesar kita. Iya, itu yang saya ingin katakan. Sekali lagi bahwa
kopi keliling bukan bertumpu pada saya sendiri. Oke. Bahwa kebetulan saya tuliskan iya, tapi mengakui bahwa saya punya bukan. Itu milik kita semua. Karena di kopi keliling itu adalah keluarga. Makanya di kaosnya itu tertulis sebagian kanan, saya pikir uang pakai juga itu tertulis kopi keliling itu saya. Bukan berartinya saya, Enal ini bukan. Kalau Iwan Dento yang pakai, berarti kopi keliling tertulis itu Iwan Dento. Intinya berkabar berita, berbagi hidup. Hidup ini bertutur, tuliskan, berbagi menolong. Hidup ini adalah ruang kita belajar. Gitu. Intinya kurangi ketergantungan. Ya, karena poin itu, saya sepakat itu. Mandirilah. Kalau saya tidak menyebutnya mandiri, tapi merdeka. Ya, oke. Saya ikut itu, saya ikut poin itu. Bung Enal, terima kasih. Sama-sama. Sudah berkunjung jauh ke rumah kedua. Saya malah berterima kasih sekali karena telah yang ngobrol seperti ini dan saya tertantang dan saya hampir terkecoh dengan pertanyaan Anda. Thank you. Sama-sama. Selamat. Saya yakin. Selamat. Aduh.